Halo teman-teman, jadi di sini aku beli kulkas online dari Shopee itu datang. Tapi ini aku belinya di tokonya Surabaya ya, tapi karena dia emang toko besar, ini dikirimnya dari yang di cabang Malang. Terus ini tuh kayak seharian dia muter-muter dulu karena sesuai dikirim sampai ke rumah tuh sesuai kayak rute gitu. Jadi kita kayak harus didiamkan dulu kulkas kalau baru datang itu selama 5 sampai 8 jam baru bisa dicolokkan. Jadi nanti ini kayak kita melakukan pengecekan ada yang penyok apa enggak. Kalau sudah aman maka kurirnya akan pergi dan bilang dinyalakan 5 sampai 8 jam kemudian. Dan pertama kali dites itu freezer atasnya dulu untuk memastikan bahwa bener-bener freezernya tuh bagus dan beku gitu. Jadi kita kasih yang kotak-kotak es di atas itu kita isi air. Kalau dia beku berarti ya udah bagus gitu. Nah next aku akan review isinya nanti. Oke teman-teman bisa lihat ya, ini desainnya tuh bagus banget, mewah. Yang terbaru itu warna hitam, tapi aku kulkas sebelumnya udah hitam jadi aku pilih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Nafita Nasari. Nah teman-teman, di video kali ini aku ada di dapur. Nah di sini di sebelah aku udah ada kulkas. Di sini aku mau review kulkas yang barusan aja aku beli. Ini belum dalam kondisi nyala, jadi aku mau ngasih tahu kondisi fisiknya setelah datang. Dan ini adalah kulkas LG GNG 272 LSCB. Ini kodenya. Nah seperti itu, maaf kalau salah ngomong. Nah teman-teman, ini aku beli kulkasnya online ya di Shopee. Ini buktinya. Nah jadi aku beli kulkas ini online di Shopee. Jadi buat teman-teman yang mau order juga nanti bisa di Shopee, klik link di deskripsi aku ya. Oke, kita lihat yang di bagian atas. Di sini itu sistem kulkasnya udah multi airflow ya. Jadi pendinginannya udah maksimal. Terus kita pertama lihat di sini ada modelnya GN272 SLCB. Nah ini udah sangat hemat listrik. Di sini ada tegangan pengenalnya itu 220 volt sampai 50 Hz. Terus tegangan pengenal, terus arus pengenalnya 1,25 A. Masukan daya pencair bunga es itu 145 watts. Masukan daya lampu nggak ada ya di sini, kapasitas kotor bersih. Nah di sini juga ada info layanan produk ya. Dibuat di sini, dibuat di Indonesia. Nah ini udah ada es makernya. Untuk pendinginannya di sini untuk pendinginan yang freezernya ini tuh normalnya di 3, jadi kita pakai 3 aja. Terus di sini ada 4 itu udah sangat dingin, 3 lebih dingin, 1 dingin, jadi kita pakai yang normal 3. Di sini raknya ada 2, sangat kokoh ya. Dan kita langsung ke bawah. Nah di bawah ini itu nggak ada freezer chilinya yang ada tutupannya gitu. Ini langsung kayak bukaan ya. Ini bukaan. Dia langsung kayak bukaan gitu. Jadi tapi ini udah bisa buat nyimpan daging. Terus suhu normalnya di bawah itu dijelaskan sih 5. Jadi penjelasannya suhu normal untuk kulkas yang di bawah ini tuh 5. Terus ini udah lubang-lubang ini tuh multi airflow ya, buat pendinginan. Jadi di setiap ruangan raknya itu lebih dinginnya lebih cepat dan lebih seimbang. Jadi semuanya dinginnya rata gitu ya, pendinginannya jadi lebih rata. Nah di sini lubang-lubangnya ada ya, setiap rak itu ada lubangnya rata. Terus
juga di sini ditambah Dur Cooling Plus. Jadi Dur Cooling Plus ini pendinginan lebih maksimal ditaruh di pintu. Jadi kalau di mobil tuh kayak double blower gitu loh. Jadi dia lebih dingin lagi dengan adanya fitur Dur Cooling Plus ini. Dan LG ini udah smart inverter ya. Jadi hemat listrik kayak gitu, dan juga enggak bising, mesinnya itu enggak bising. Buka dulu lagi. Terus di sini ada, di pintunya ada rak 1, 2, dan 3. Nah, rak ini itu enggak 4 ya, di bawahnya itu enggak ada raknya karena sini penyimpanan buah dan sayurnya itu besar gitu, dibuat lebih besar, jadi nggak bisa ada rak di pintu sini. Dan ini kan jadi lebih besar gitu, jadi dia ininya sengaja ditiadakan. Terus bagusnya juga nggak terlalu berat pintu. Kalau pintunya itu full banyak banget isinya, itu nggak bagus juga, karena untuk kedepannya itu kayak pintunya bisa turun gitu loh kalau kebanyakan isinya. Jadi ini membantu banget kita buat lebih pintunya lebih awet kayak gitu. Nah, di bagian buahnya juga itu di sini ada kayak settingan ya. Kalau kita di sini di dalamnya itu sayur, itu di sini settingannya terbuka. Oke, ini settingannya terbuka ya, tapi kalau buat buah di sini settingannya tertutup. Gitu, biar kalau buah lebih awet lagi. Karena di sini pendinginannya itu udah maksimal, jadi kita menyimpan buah dan sayur itu jadi lebih awet daripada kulkas biasanya. Kayak gitu. Nah, di sini juga ada pendinginannya tuh maksimal banget dari atas ini. Nih, terus dari pintu dan dari setiap raknya tuh ada lubang. Kayak gitu penjelasannya. Ini juga bisa ditarik ya. Nah, ini penyimpanan daging, kayak kalau kita mau masak daging sehari-hari nggak perlu sampai beku banget. Itu taruh di sini, ayam, daging atau ikan taruh di sini, nggak perlu khawatir sama bau di seluruh kulkas, karena di sini udah ada pendinginan yang bagus di atasnya sini, seperti itu. Untuk kebutuhan keluarga kecil di rumah, ini ukurannya itu pas, sedang, nggak kecil dan nggak besar banget. Jadi cocok buat penyimpanan makanan, minuman untuk sehari-hari di rumah. Nah, ini tuh ukurannya ideal banget sih menurut aku. Teman-teman, di sini rak untuk telurnya ini kayak permanen gitu ya. Nggak bisa dibuka-buka kayak kulkas aku sebelumnya yang seperti ini. Kulkas aku yang sebelumnya, jadi ada raknya kayak gini untuk si telur. Jadi kita bisa, kalau mau pakai bisa dipakai, kalau enggak bisa dibuat yang lainnya. Tapi untuk di sini ini tuh benar-benar permanen, enggak bisa dibuka lagi gitu. Bisa nggak sih sebenarnya? Coba kita cek. Kayaknya sih nggak bisa ya guys. Nggak bisa, ini udah benar-benar permanen. Jadi di sini kulkasnya juga, penyimpanan telurnya juga cukup banyak. Ada 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 ya. Di sini ada smart inverter kompresor, itu 10 tahun ya garansinya. Terus di sini ada kayak petunjuk singkat penggunaan lemari es, ditempel di sini. Kita buka. Nah, di sini udah dijelaskan juga kalau suhu normalnya itu kayak 5 yang di bawah, terus yang di atas itu 2 bisa, 3 bisa. Itu. Ini kalau isinya normal gini, kalau isinya penuh itu bisa
ke-7 sama ke-2 itu. Oh ini bisa sampai 3 deh. Oh ini tergantung tipenya guys, ini tipenya yang ini. Juga nih aku infokan kalau kabelnya itu kayak lumayan panjang, karena kulkas aku sebelumnya itu nggak bisa nempel di dinding yang ini. Masih itu, padahal nggak terlalu tinggi banget tapi nggak bisa. Nah ini tuh bisa, lumayan panjang sih, ini kayak ada berapa meter gitu, 2 meter mungkin ya. Yuk kita colokan. Nah tipsnya pertama kali dicolokan itu kita biarkan kebuka biar baunya itu keluar. Nah ini udah nyala ya. Nah ini ada lampunya. Tuh udah nyala. Mulai nyala. Di sini ada tulisan Smart Diagnosis Inverter. Itu kayak ada bunyi tilung tilung tilung. Itu kalau kita buka lama ya, kita suruh matiin. Nah itu di sini kayak ada Smart Diagnosis gitu loh, kayak kalau kita buka lama itu suruh nutup kayak gitu. Oke teman-teman, ini udah aku dinginkan sekitar 10 menitan, itu udah dingin. Ini udah dingin banget. Tadi sempet aku mau buka kan biar dia anginnya itu keluar, tapi karena dia mau mendinginkan secara maksimal jadi nggak bisa dibuka. Dan di sini ada Smart Diagnosisnya itu bunyi. Jadi Smart Diagnosis ini berbunyi ketika kulkasnya itu merasa dalam masalah. Jadi satu lagi aku mau ngasih tahu kalau karetnya ini itu udah karet anti jamur. Jadi kita nggak perlu takut lagi kulkas kita karetnya tuh rusak, berjamur dan kotor-kotor gitu loh. Nah ini tuh kayak aman banget dan anti jamur, lebih kuat. Kalau kulkas yang nggak anti jamur dia bakalan kayak gini ya, bakalan rusak dan jamuran kayak gini gitu. Jadi setelah aku tunggu beberapa jam bisa diisi dan dinginnya udah maksimal, ini aku isi kulkasnya. Nah teman-teman, sekian video dari aku review kulkas dari LG GNG 272. Semoga bermanfaat dan aku sangat rekomendasikan banget kulkas ini untuk dipakai di rumah. Dah. Aku juga. Dadah. Dadah. Dadah.